Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Hari ini Selasa 30 Mei 2023, renungan malam tertulis di dalam Roma 8 ayat 14. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, pemeliharaanmu ya Bapa sepanjang hari, hingga pada malam hari ini sebelum beristirahat, Tuhan mengizinkan kami untuk menyampaikan firman Allah Tuhan, firman yang menjadi kebenaran, yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi daripada hati Bapa untuk kami sampaikan Tuhan kepada umat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan tertulis di dalam Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. For as many are led by the Spirit of God, these are sons of God. Bapak yang Ibu yang terkasih, renungan malam hanya satu ayat saja, yaitu cukup pendek. Kata dipimpin di sini berdasarkan pencarian saya di Google adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memimpin atau mengombandai bawahannya. Jadi pemimpin yang dimaksud di dalam Roma 8 ayat 14 ini merujuk kepada salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Berbicara tentang roh adalah suatu hal yang sulit dipahami bagi kami, bagi kita manusia yang terdiri dari darah dan daging. Baik bagi kita yang sudah percaya dan sudah menerima Yesus, maupun mereka yang belum percaya. Ketika Bapak Ibu yang terkasih kita belum menerima kelahiran kembali, sesungguhnya kita sebagai manusia kita terikat dengan benda-benda dan menjadi tawanan apa yang disebut dengan realitas. Dan kita sesungguhnya tidak menyadari bahwa ada roh jiwa di dalam tubuh yang panah ini yang merupakan wujud sejati yang akan tinggal di surga atau di neraka. Maka untuk itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk kebaikan roh dan jiwa kita. Dikatakan di dalam nats renungan malam ini bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu yang memiliki jabatan tertentu, tetapi bagi semua orang. Terlebih Allah pada beberapa waktu yang lalu, hari Minggu yang lalu, kita sudah merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Ketika Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia telah menjanjikan penghibur. Seperti ternyata di dalam Yohanes 4 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini sesungguhnya berada di antara anak Allah dan Bapa dalam konsep Trinitas Tritunggal. Hal mengenai roh ini adalah yang menjadi keistimewaan bagi kita orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Seperti ternyata di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang dimaksud dengan perkataan Roh Allah di sini? Artinya adalah tanpa dosa. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah di sini adalah dimaksudkan tanpa dosa. Seperti ternyata di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Yesus Kristus itu adalah imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hendaklah hidup kita senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh, yang tidak hanya menaati perintah tertentu dari Tuhan, tetapi peka terhadap dorongan lembut dari suara Roh Kudus sepanjang waktu. Baiklah kita memiliki rasa dari Tuhan tentang apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya, dan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu semua perbuatan kita hendaknya berlandaskan apa yang tertulis di dalam firman Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengajarkan kita apa yang sudah Bapa sampaikan melalui Yesus Kristus, apa yang Allah hendak inginkan kita menjadi pribadi, karakter yang seperti Yesus. Maka melalui Roh Kudus dia akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengajar kita, memimpin kita, agar kita boleh memiliki karakter-karakter Kristus, buah-buah roh yang sungguh dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga. Melalui Roh yang kudus itu, Allah mengubah karakter kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, Roh Kudus menuntun kita apakah yang sepatutnya dilakukan. Maka inilah yang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, yang menjadi kerinduan Bapa kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baiklah melalui kehadiran kita, dimanapun kita berada, kita menjadi sukacita bagi sesama, dan itu akan menjadi kemuliaan bagi Bapa kita di sorga. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Sebagai anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami priority ya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam diri kami, yang mengajar dan menuntun kami Tuhan, di dalam kami membuat keputusan, di dalam tugas dan perilaku dan perbuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu tidak memadamkan roh yang ada dalam diri kami, tetapi mengobarkan Tuhan apa yang sudah ada Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan mengobarkan Tuhan, menghidupkan Tuhan Yesus, yaitu Roh yang kudus itu Tuhan di dalam diri kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami mencerminkan karakter Kristus, yaitu Bapa sendiri, seperti yang Tuhan inginkan kepada kami Tuhan. Hendaklah Engkau sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Terima kasih ya Bapa. Seluruh kehidupan kami pada malam hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam tangan pemeliharaanmu, sehingga besok kami dapat bangun kembali, mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia yang selalu baru, yang Tuhan karuniakan kepada anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga dosa tidak lagi Tuhan menguasai kehidupan kami, orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.